Huruf dal itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, Bapak dan Ibu masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadinya untuk ilmu tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam kami menjelaskannya. Harapannya itu semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena dengan kita belajar tajwid, kita paham, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ar-Rahman, ayat yang ke-61 dan juga ayat yang ke-62. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti ya, bagi yang belum lancar ya, untuk melatih bacaannya. Kemudian juga nanti barunya setelahnya itu kita jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Untuk pembahasan tajwid Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya, pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-61 ini, Bapak Ibu saudara semuanya dapat melihat pembahasan tajwid pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Jadi silakan masuk di bagian playlist video yang telah kami buat. Di situ ada playlist video bacaannya surah Ar-Rahman. Masuk ke surah Ar-Rahman, di situ cari ayat yang ke-13. Karena pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-13 dengan ayat yang ke-61 itu pembahasannya dia sama seperti itu. Oleh sebab itu silakan Bapak Ibu nanti lihat pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13 untuk pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-61 ini. Sekarang kita langsung masuk pembahasan pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-62. Yang pertama di sini wa min du, ada huruf non sukun. Ini huruf non tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati atau huruf sakinah. Nah, itu maksudnya dia sama saja, tandanya tuh seperti ini. Nah, supaya tidak bingung saja seperti itu. Ini non sukun, salahnya huruf dal. Perhatikan media gambar di samping. Itu di bawah tanda panah di situ kan ada bacaannya ada tuh. Non sukun garis miring tanwin. Seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Nanti ada baris 2 miring di atas huruf namanya fathatain. Nanti ada baris 2 miring di bawah huruf letaknya kasrotain namanya. Kemudian yang nomor 3 ada juga namanya dhammatain. Nah, jadi gini, kalau kita baca Al-Quran itu setiap, ingat ya, setiap
setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Sekarang ini kita baca Al-Qur'an nih ya. Nah, ada nun sukun. Oh, di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya gitu. Kecuali nanti kalau ada ada tanwin ya, ada tanwin, setelahnya ada hamzah wasal, nanti dia ada pembahasan tersendiri. Nah, ini kan di sini ada nun sukun. Oh, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf dal. Nah, huruf dal ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia kayak gitu. Kita lihat media gambarnya itu. Huruf dal itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki itu jumlahnya ada 15. Salah satunya huruf dal. Supaya kita dapat menguasai hukum ikhfa hakiki, tentu kita harus menghafal huruf-hurufnya. Kayak gitu. Huruf-huruf yang 15 itu harus kita hafal. Kalau kita hafal huruf-huruf yang 15 itu, kita pasti bakalan tahu tentang hukumnya ikhfa hakiki di surah apapun dan di ayat manapun. Ya, tapi hafal dulu hurufnya 15 itu. Harus betul-betul hafal kayak gitu. Jadi kalau baca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan ini nun sukun bertemu dengan huruf dal huruf ikhfa hakiki, maka hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan huruf dal ini dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab, karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf dal itu dia dekat. Kemudian cara membaca ikhfa itu dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca samar. Nah, kemudian kita dengungkan. Ini kita baca wamil. Jangan dibaca wamin min gitu. Kalau kita baca wamin itu jadinya dia jelas. Jadinya idhar nanti. Nah, sedangkan ikhfa itu dia di antara sifat idhar dan juga sifat idgham. Ini kita baca wamil. Jangan dibaca waming juga jangan ya. Tidak semua ikhfa itu condong berbunyi ang semua, tidak gitu. Ikhfa hakiki yang condong berbunyi ang itu kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf atau huruf kaf. Nah, itu yang condong berbunyi ang. Jadi jangan semua dibaca ang semua, jangan juga, salah ya. Kurang tepat kayak gitu. Ini kita baca wamil. Kemudian disamarkan juga digunakan, didengungkan, sehingga di bagian mil, di bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan. Nah, kita gunakan. Jadi kita panjangkan sejenak, kira-kira sepanjang 2 harokat kita gunakan. Wamil du, seperti itu. Kemudian du dibaca panjang. Kenapa kok du dibaca panjang nih? Apa tanda panjangnya nih gitu kan? Nah, cara perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Nah, apa saja huruf-huruf mad itu? Rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, itu huruf mad. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Huruf beserta harokatnya itu huruf mad. Fungsinya untuk apa? Untuk memanjangkan huruf gitu. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus di warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Nah, huruf mad selanjutnya waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Fungsinya itu apa? Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya kita baca panjang kayak gitu. Huruf mad selanjutnya rumus 3 warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Qur'an itu untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, nantinya huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tampak, huruf madnya itu dia kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Kemudian juga nantinya pada mad tabi'i di dalam Al-Qur'an tuh untuk menunjukkan tanda panjang, bisa juga huruf-huruf madnya itu dia dari segi tulisan dia tidak tampak. Jadi huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Nah, gitu. Jadi huruf madnya itu dari segi tulisan dia hanya dikira-kirakan. Nah, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu.
Sedangkan du dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 2 yang warna hitam. Di rumus 2 warna hitam kami jelaskan dengan lebih pelan-pelan lagi. Di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, tanda baca dhammah. Di bawah harokat dhammah, di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti disitulah letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Nah, tapi kita tentu perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan cara kita memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, kayak gitu. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun, sebelum waw mati nih, sebelah sininya nih ini ada ini nih, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Karena di sini ada waw sukun, sebelum waw sukun di sini ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka ini huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang. Soalnya du dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan huruf mad yang terletak di rumus 2 yang warna hitam. Wa min dunihi ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Oh ya, sedikit ada yang kelupaan ya. Kalau nanti yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3, yang memakai itu nanti adalah huruf hamzah, maka nanti dia namanya bukan mad tabi'i tapi mad badal kayak gitu. Kalau yang memakai nanti itu adalah huruf hamzah, yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3 itu. Sedangkan ini ha dibaca panjang, perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam kan di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah tuh ya, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti disitulah letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Nah, tapi kita tentu perlu menyimpulkannya dari awal. Dapat kita pahami cara memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang kayak gitu. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih bertemu alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kita harus teliti. Nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung kayak gitu. Ini huruf alifnya itu disambung dengan huruf mim. Kita baca Al-Quran nih bertemu alif. Ini alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Karena di sini ada alif, sebelum alif di sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Wa min dunihi ma jannatan. Di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti yang ketiga terbalik ke atas atau seperti huruf w. Kita lihat media gambarnya. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi yang masih sangat pemula ya, khawatirnya itu nanti kalau cuman kami katakan huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, nanti Bapak Ibu khawatirnya akan mengira semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, semua huruf non yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya. Akan mengira seperti itu. Padahal nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya. Hukumnya bukan gunnah tapi idgham karena sebelumnya itu kemasukan sesuatu seperti nun sukun atau seperti tanwin gitu. Jadi supaya tidak salah kaprah, supaya tidak salah paham gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Di sini kan ada huruf nun bertasydid nih. Nah, kemudian kalau sebelah sininya nih nggak ada, di sini nun sukun, nggak ada di sini tanwin di sebelah sininya nih, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah kayak gitu. Cara yang barusan kami sampaikan itu tentunya di luar daripada ayat Fatihah Suwar. Dan cara yang kami sampaikan tadi itu maksudnya untuk apa? Tujuannya itu supaya Bapak Ibu yang masih pemula tidak sampai keliru saja dalam menentukan hukum kayak gitu. Tujuannya hanya untuk itu. Cuma nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham tentang hukumnya idgham, tidak perlu lagi menggunakan cara yang barusan kami sampaikan. Sudah tahu nih baca Al-Quran kita langsung tahu. Oh, huruf nun yang bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah kayak gitu. Karena dia gunnah maka cara membacanya digunakan itu ya didengungkan. Sehingga di bagian di bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan. Nah, kita gunnahkan. Nah, kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Jannatan seperti itu. Tan dibaca panjang.
Jadi ini kalau misalkan kita baca Al-Qur'annya itu tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf nun, kita wasolkan jannatani dan langsung kita teruskan, langsung kita sambung bacanya, tidak berhenti di huruf nun, maka panjangnya ta tetap menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harakat. Tapi kan tadi bacanya berwakaf kita ya, berhenti di huruf nun, sehingga ta yang awalnya mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Nah, namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa lah kok ta dibaca panjang, tanda panjangnya ta itu apa gitu. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Nah, rumus 3 warna hijau sudah diperhatikan ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Maka menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ta dibaca panjang. Ta dibaca panjang itu mad tabi'i. Nah, berarti rumus 3 yang warna hijau itu, kalau mad tabi'inya itu ditulis dalam bentuk harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, di sini dapat kita kira-kirakan, dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam itu. Bahwasanya di sini ada alif. Nah, di sini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, huruf yang memiliki harokat fathahnya mana? Ya ini huruf ta, kan huruf ta yang dibaca panjang kayak gitu. Ya ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah, huruf ta, kan huruf ta yang dibaca panjang. Dapat kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam itu. Nah. Dapat kita masukkan ke huruf mad yang di rumus 3 warna hitam itu. Kemudian ta ini kan mad tabi'i ya. Ini tanda panjangnya tadi ya, mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ta ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca tan. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, maka berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya mad arid lis sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten. Jadi maksudnya konsisten itu, kalau kita baca Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran, maka panjangnya mad arid lis sukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau mad arid lis sukun kita panjangkan 2 harokat saat baca Al-Quran, maka semua mad arid lis sukun yang kita temui saat kita baca Al-Quran itu panjangkan 2 harokat. Kalau 4 sama panjangkan 4 harokat, kalau 6 sama panjangkan 6 harokat gitu. Huruf yang disukunkan ini mana? Huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca jannatan. Jangan dibaca jannatani. Baru berwakaf, baru berhenti gitu. Jangan ya, salah. Kita baca jannatan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita berwakaf berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf, kita berhenti kita di huruf nun. Untuk di sini huruf nun ini nggak dibaca panjang, karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca jannatan begitu. Kemudian kan nanti mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya gitu ya. Bagaimana nih, kami nih belum tahu gitu. Ini huruf dibaca panjang kan, huruf dibaca pendek kan, itu kami nggak tahu. Bagaimana cara kami mengetahui kalau kami berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang kayak gitu. Nah, kan tadi itu rumus-rumusnya itu semua sudah kita jelaskan. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 semua sudah kita jelaskan. Nah, jadi di sini nih ada yang mempengaruhi huruf nun ini, baik yang di rumus-rumus warna hitam atau tanda-tanda panjang yang warna-warna hijau itu. Yang pada rumus mad asli tadi atau mad tabi'i tadi. Enggak ada kan di sini. Ini huruf nunnya polosan kan di sini. Nah, makanya udah enggak dibaca panjang kayak gitu. Karena dia enggak dibaca panjang, kita sukunkan kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Ini namanya adalah wakaf jaiz. Nah, tadi tandanya itu seperti ini. Maksudnya itu dia boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, terserah kita sebagai pembaca, karena dia boleh. Mau berwakaf dulu kita, berhenti dulu kita untuk mengambil napas, mungkin kan karena napasnya nggak sampai misalnya gitu ya. Boleh. Tidak berwakaf, tidak berhenti di wakaf, di tanda wakaf ini kita wasolkan saja juga boleh kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.